dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Rati Aule kembali menjumpai Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini, PT Krakatau Steel Persero Tbk cetak laba besar di 2021. Acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Telah hadir bersama kami Bapak Silmi Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Halo Pak Silmi, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Silmi. Nanti kita akan membahas bagaimana transformasi yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel. Dan telah hadir juga secara virtual pemimpin redaksi TV Jaringan JPM, dan saya ingin menyapa teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan BUMN Menjawab. Pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk tidak lagi hadir hanya sebagai perusahaan baja, tetapi sebagai partner yang memiliki kemampuan dalam memberikan dorongan kekuatan tambahan bagi para partner. Inovasi dan transformasi terus dilakukan untuk bangkit dan berkembang hingga mencetak laba besar di tahun 2021. Presiden Jokowi juga turut mengapresiasi langkah transformasi dan restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steel saat ini. Dan sebelum membahasnya lebih lanjut, mari kita saksikan terlebih dahulu satu paket informasi berikut ini. PT Krakatau Steel Persero Tbk meraih laba bersih Rp1,05 triliun hingga Oktober 2021. Capaian besar di saat keterbatasan gerak akibat pandemi berkepanjangan. Laba diperoleh dengan meningkatnya penjualan dan produktivitas perusahaan. Bulan Oktober, PT Krakatau Steel mencatatkan nilai penjualan sebesar Rp26,5 triliun. Ini meningkat 73,19% dari tahun 2020 di periode yang sama. Capaian PT Krakatau Steel tahun ini tidak lepas dari keberhasilan manajemen, restrukturisasi, dan transformasi yang terus berjalan. Dan memang Krakatau Steel sendiri beberapa tahun terakhir kita restrukturisasi terus supaya lebih sehat, lebih fokus, lebih efisien. Alhamdulillah kalau kita lihat kinerjanya yang selama ini 8 tahun berturut-turut itu rugi, sekarang sudah bisa untung 800 miliar. Nah, ini justru membuat semangat baru sehingga kita terus bisa meningkatkan daripada kapasitas dan juga investasi pabrik baru yang seperti di belakang kita ini. Di pertengahan September 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan hot strip mill kedua PT Krakatau Steel. Ini sekaligus menjadi bukti capaian dan pengembangan berkelanjutan. Produk yang dihasilkan adalah produk hot roll coil, dan ini adalah grade otomotif dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Existing daripada produksi HRC di Krakatau Steel saat ini 2,4 juta ton, sehingga total kapasitas yang dihasilkan menjadi 3,9 juta ton. Kedepan, PT Krakatau Steel telah memiliki master plan jangka panjang untuk menjaga tren positif di anak perusahaan BUMN ini. Dan langsung saja kita berbincang dengan Bapak Silmi Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Pak Silmi, di awal perbincangan boleh dijelaskan kepada saya dan juga pemirsa bagaimana sejarah singkat dari PT Krakatau Steel ini yang sudah berdiri puluhan tahun. Ya. Jadi inisiasi pertama Krakatau Steel itu adalah dari Presiden pertama Bung Karno, ya, bahwasanya konsep suatu negara untuk menjadi negara yang kuat itu salah satu yang harus dibuat adalah industri baja. Nah, inisiasi tersebut diwujudkan pertama kali dengan pembangunan Proyek Baja Trikora tahun 1962. Nah, dalam proses pembangunannya ada terjadi perubahan politik tahun 1965, ya, terus kemudian sampai dengan 67-68, sehingga proyek tersebut belum selesai. Nah, kemudian Presiden Soeharto melanjutkan, ya, tahun 1970. Ya. Nah, dari situ kemudian sampai kepada proses yang
sekarang ini ya, di mana dengan naik turunnya dulu kita bahkan sampai hampir disebut monopoli karena kita yang mengendalikan tata niaga baja di Indonesia, tetapi setelah reformasi di tahun 2001 itu hak tata niaganya dicabut oleh pemerintah. Ya, sehingga Krakatau Steel harus bertarung di market. Nah, itu kurang lebih cerita singkatnya di awal ya, dimulai dari Bung Karno, dilanjutkan oleh Pak Harto, kemudian sampai dengan beberapa produk yang dihasilkan, ada reformasi, kemudian sampai sekarang. Oke, kemudian apa saja menjadi ruang lingkup dari kegiatan usaha PT KS ini sendiri, Pak? Krakatau Steel itu bergerak di bidang baja dan kemudian juga ada beberapa anak perusahaan yang dulu merupakan asal muasalnya adalah sebuah divisi. Ya. Industri baja itu ya, dengan beberapa produknya. Ya. Yang pertama adalah produk namanya long product, itu biasa digunakan untuk konstruksi. Seperti kalau orang awam menyampaikan itu besi beton yang dicor buat rumah ya. Terus kemudian yang kedua adalah siku ya, biasa untuk power ya. Kemudian ada H-beam ya, I-beam ya, itu untuk konstruksi. Kemudian kita ada yang sebenarnya terbesar adalah hot roll coil ya, yang kapasitasnya saat ini mencapai 3,9 juta ton. Kemudian cold roll coil yang kapasitasnya saat ini sekitar 850.000 ton per tahun. Nah, produk utama kita adalah HRC, hot roll coil tersebut. Kemudian produk kedua adalah yang CRC. Jadi ini baja itu memang terdiri dari berbagai macam produk ya, sehingga pabriknya pun tidak sama, terbagi atas dua produk utama, flat product dan long product. Ya, flat product itu plate, HRC, CRC, konstruksi, otomotif ini masuk ke flat product, perkapalan tuh masuk ke flat product. Nah, kalau yang long product itu yang biasanya digunakan langsung ke end user. Nah, kalau yang flat product ini ada industri turunannya sampai baja ringan dan lain sebagainya. Nah, industri baja biasanya itu ditunjang oleh fasilitas air bersih, ya. Kemudian fasilitas pelabuhan, pembangkit listrik, ya, logistik, dan lain sebagainya, sehingga memang anak perusahaan di Krakatau Steel itu banyak, yang dulunya itu adalah divisi. Nah, tahun 90-an, ya, ada konsultan Booz Allen ya menyampaikan bahwa ini semua harus di spin off. Nah, sehingga menjadi perusahaan-perusahaan anak yang ada di Krakatau Steel. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut ngobrol bersama Pak Silmi. Jatuh bangun dialami oleh Krakatau Steel. Transformasi dan inovasi dilakukan agar perusahaan ini dapat berkembang dengan maju dan juga sehat. Jurus apa saja yang ditempuh Krakatau Steel? Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Silmi Karim. Pak Silmi, Bapak bergabung di KS ini dari tahun 2018. Seperti kita ketahui bahwa KS ini sudah mengalami jatuh bangun, perjalanan panjang begitu. Ketika Bapak pertama kali gabung di sana, menghadapi masalah-masalah apa saja yang ada saat itu? Ya, yang utama pertama masalahnya
adalah rugi berturut-turut selama 8 tahun. Ya, artinya kan modalnya tergerus. Kemudian yang kedua, EBITDA negatif. Ya, EBITDA negatif itu artinya operasional yang dikerjakan oleh Krakatau Steel itu malah mengakibatkan kerugian. Ya, artinya memproduksi malah rugi. Ya. Itu kan sangat prinsipil. Terus kemudian ketiga adalah kaitan dengan harga daripada produk Krakatau Steel yang mahal, cost-nya, ya, sehingga sulit untuk mendapatkan laba otomatis, ya. Tapi kan ini adalah suatu fakta, biayanya tinggi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hutangnya sangat besar, ya, dan kita susah payah dalam membayar hutang, ya. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam juga secara kultur dan lain sebagainya juga jauh dari idealnya suatu perusahaan. Ya. Nah, dengan segala macam permasalahan ini, ya, kesimpulannya bagaimana bisa memenangkan persaingan, ya, apalagi market sudah terbuka. Nah, ini adalah satu keadaan ketika saya bergabung di Krakatau Steel. Oke, padahal sebelumnya juga Bapak sempat ucapkan bahwa Krakatau Steel ini memonopoli bisnis baja. Namun mengapa kerugian itu tercatatkan cukup besar atau besar sekali malah? Nah, itu kan 2001, ya. Waktu saya masuk 2018, artinya kan 17 tahun berikutnya. Ya, banyak hal. Kan ketika suatu perusahaan terbiasa monopoli, biasanya kulturnya itu tidak se-agile atau selincah perusahaan memang yang petarung karakternya. Ya. Terus kemudian cenderung tidak efisien karena tidak ada pesaing. Ya. Kemudian yang berikutnya juga lambat dalam merespon opportunities, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kerugian itu banyak hal disebabkan dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam tentunya manajemen, ya. Kalau dari luar, ya, adalah ketika pemerintah tahun 2010 membuka free trade agreement dengan China, sehingga tidak ada lagi barrier-barrier yang kira-kira kurang lebih memproteksi industri baja nasional, ya. Itu 2010 waktu zaman pemerintahan SBY, ya. Yang seharusnya itu dilakukan bertahap, tidak langsung hapus. Nah, ditambah lagi sosialisasi mengenai free trade agreement zaman itu tidak cukup, ya, disampaikan kepada pelaku industri, ya, sehingga pelaku industrinya tidak siap, ya. Nah, ketidaksiapan ini kemudian menjadi satu realitas di mana produk-produk yang masuk tanpa biaya masuk, ya, memukul industri dalam negeri yang harusnya oleh manajemen saat itu dilakukan proses efisiensi, restrukturisasi, dan bagaimana melakukan operation excellence, ya, perubahan budaya dan lain sebagainya. Jadi 2001 kena cabut hak tata niaga, yang kedua adalah free trade agreement yang tidak dipersiapkan dengan baik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah investasi yang tidak menghasilkan nilai tambah kepada perusahaan. Ya, nilai tambah itu adalah misalnya keuntungan atau market share. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kemudian Krakatau Steel menjadi rugi 8 tahun. Gitu. Rugi 8 tahun ketika Bapak masuk tahun 2018, kemudian strategi atau jurus apa yang Bapak lakukan untuk menghalau kerugian tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita bicara strategi, ya, yang paling utama ketika melihat suatu perusahaan tidak efisien, itu adalah melakukan restrukturisasi dari sisi biaya, ya. Nah, biaya itu menyangkut di situ adalah sumber daya manusia, kemudian juga operasional, ya. Dan juga kalau kita lihat hutang itu juga harus direstrukturisasi, ya, supaya sesuai skemanya dengan apa yang
dilakukan di sisi operasional. Ya, kalau tidak bisa sustain, artinya kan juga gerak daripada operasional juga terganggu. Ya, terus kemudian juga perusahaannya juga harus direstrukturisasi untuk bisa merubah budaya dan juga bisa merubah mekanisme, sistem dan lain sebagainya di internal. Gitu. Jadi 2018 akhir saya masuk, itu 3 bulan pertama kita melihat, ya, menyimpulkan, menyusun strategi. Terus kemudian 2019 adalah implementasi. Nah, salah satu faktor yang kiranya paling berat kita lakukan adalah adanya proyek yang seperti proyek abadi, tidak selesai-selesai. Ya, sementara resources kita habis untuk proyek tersebut, baik itu resources permodalan, ya, investasi maupun juga operasional, karena harus menanggung di situ khusus buat proyek blast furnace ini 2.500 orang yang harus ditanggung oleh Krakatau Steel. Nah, ini kan juga membuat satu keadaan di mana ini harus diselesaikan, sementara investasinya sudah begitu besar. Berarti tadi restrukturisasi salah satu strategi yang dijalankan ketika Bapak masuk PT KS begitu ya Pak. Baik, berbagai langkah dilakukan untuk membuat PT Krakatau Steel Persero Tbk terus tumbuh hingga mencetak laba signifikan di Oktober 2021. Kita akan membahasnya usai jeda. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih Anda tetap menyaksikan BUMN Menjawab, masih bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk Bapak Silmi Karim. Pak Silmi, di Oktober 2021 Krakatau Steel mencetak laba bersih sebesar 1,5 triliun. Nah, sebelumnya itu kan sempat mengalami kerugian sampai akhirnya sekarang bisa mencetak laba. Sebenarnya apa yang menjadi faktor akhirnya bisa mencetak laba tersebut? Ya, cetak laba itu kan dimulai tahun 2020, ya. Kemudian 2021 kan dilanjutkan. Ya, kenapa bisa untung? Ya, otomatis pertama KS lebih efisien. Kemudian strategi pemasarannya lebih baik karena kita penetrasi ekspor maupun juga dalam hal berhubungan dengan customer lokal juga kita lebih engage. Terus kemudian juga kita masuk ke hilirisasi, produk-produk hilir, ya. Terus kemudian juga kita memastikan bagaimana substitusi import, ya. Nah, ini adalah strategi-strategi yang dilakukan di induk. Di anak perusahaan kita juga melakukan transformasi, ya. Mana-mana yang menghasilkan potensi laba besar kita support lebih optimal, ya. Kemudian potensi-potensi mana yang bisa memperbesar bisnisnya kita support. Nah, ini adalah strategi yang kita lakukan untuk memperbesar laba. Oke, baik. Dan akan bergabung juga bersama kami Bapak Nana Sutisna, General Manager JPM TV Banten. Selamat pagi Pak Nana, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Silmi, Pak Rati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nana, Krakatau Steel ini setelah mengalami jatuh bangun di Oktober 2021 mencetak laba yang cukup signifikan. Bagaimana pandangan media di Banten melihat Krakatau Steel saat ini, dan silakan jika Anda juga ingin bertanya atau ada masukan karena sudah ada Bapak Silmi, orang nomor 1 PT KS saat ini. Ya, terima kasih, ini kesempatan yang baik. Memang kinerja PT KS di 2020 dengan laba bersih 22,6 juta US dollar ya Pak. Terus sekarang juga sudah tercatat 1,05 triliun rupiah. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan saya itu adalah dari pabrik baja Nyoto atau memang sebagai termasuk dengan 11 anak perusahaan itu artinya merupakan konsol, dan juga kan ada
KS kalau nggak salah juga punya rumah sakit yang pada kesempatan pada kondisi ini juga bukan hanya sosial tapi juga bisnisnya juga ada di situ. Nah, masyarakat malah menilai bahwa jangan-jangan PT KS ini untung itu karena sewa lahan, karena banyak juga sewa lahan yang ada di situ. Nah ini yang jadi pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua juga laba ini karena ada relaksasi pembayaran hutang. Nah, jangan-jangan karena itu. Jangan-jangan karena itu, karena ada relaksasi pembayaran hutang, untungnya jadi ada. Nah, yang terakhir saya menyampaikan, kami melihat bahwa CSR yang dilakukan oleh PT KS hanya di lingkungan Cilegon saja. Padahal kan orang Banten ingin juga merasakan jangan hanya pada insidental ya, kalau insidental ada tsunami dan sebagainya memang ada, tapi secara lanjutannya kan secara berkelanjutan dilihat selain dari dunia pendidikan ya, artinya PT KS kan juga sudah mengubahkan menyerahkan pemerintah fakultas teknik universitas. Terima kasih itu sementara Pak Silmi. Silakan Pak Silmi, tadi pertanyaan pertama, laba dari mana saja? Yang pertama, laba apapun caranya itu namanya laba. Ya, jadi nggak bisa kemudian orang meresponnya dengan persepsi yang negatif. Ya, karena rugi 8 tahun salah, untung pun salah. Ya. Jadi di sini saya menyampaikan, walaupun tadi tidak benar, ya, cuman saya mau menggarisbawahi kalau yang namanya laba itu disyukuri, bukan dipertanyakan. Ya, kita juga harus mendidik masyarakat untuk berpikir positif. Ya, jangan apapun itu dilihat dari sudut pandang yang negatif. Ya, karena saya membangun Krakatau Steel dengan semangat positif. Kemudian yang berikutnya adalah ditengarai keuntungan karena sewa lahan, untung anak perusahaan, dan lain sebagainya. Krakatau Steel adalah perusahaan TBK. Ya. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi itu dengan mudah di internet dan lain sebagainya. Ya. Jadi tuduhan itu tidak betul. Ya. Dan seandainya betul juga tidak salah. Pokoknya judulnya untung. Ya. Nah, kemudian rumah sakit. Rumah sakit sudah dibeli oleh Pertamedica, anak perusahaan Pertamina. Ya. Kemudian tadi disebutkan kalau sewa lahan gitu ya, menarik. Kalau saya bisa sewa lahan untung 1 triliun, ya itu luar biasa. Artinya KS merupakan perusahaan properti yang hebat, tapi itu tidak betul sayang sekali. Ya, terus kemudian kalau kita bicara CSR, ya. CSR itu Corporate Social Responsibility. Ini harus didudukkan. Ya. Mau namanya itu Cilegon, mau namanya itu Banten, ya. Yang penting adalah Krakatau Steel itu milik Indonesia. Ya. Jadi jangan kita mengotak-kotakan dengan satu unsur yang sifatnya kedaerahan. Ya. Karena kita dibangun dengan semangat persatuan. Ya. Sedih saya kalau misalnya pendekatannya adalah kedaerahan karena tidak sesuai dengan pikiran besar founding father Indonesia dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Itu yang saya mesti sampaikan. Jadi kalau masalah CSR sudah ada aturan mainnya dan sudah kita jalankan sesuai dengan aturan. Tetapi pendekatannya adalah Republik Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Setelah bergabung bersama kami Bapak Nana Sutisna, General Manager JPM TV. Masih, Pak. Terima kasih Pak Nana. Oke, baik Pak Silmi, tadi kan juga disebutkan restrukturisasi sebelumnya sebagai salah satu hal yang juga bisa dikatakan apakah restrukturisasi ini sukses begitu Pak, akhirnya mencetakkan laba di Oktober 2021. Yang bisa bilang sukses tuh jangan pelakunya, ya kan. Tapi kan ada parameternya tentunya, parameter. Ya kalau saya sih ditugaskan sebagai dirut untuk membuat
perusahaan ini menjadi sehat dan baik. Oke. Nah, ukuran suksesnya itu yang bisa menilai adalah pimpinan saya atau pemegang saham. Jadi nggak mungkin saya klaim ini sukses atau tidak. Tetapi realitasnya Krakatau Steel sekarang untung dan pertumbuhannya baik, ya. Terus kemudian juga perusahaannya menjadi lebih sehat. Oke, baik. Pengolahan baja adalah industri yang sangat strategis. Pasalnya produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh banyak industri. Bagaimana strategi bisnis Krakatau Steel dalam industri baja? Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih, tetap di BUMN menjawab. Pak Silmi, saat ini industri baja sendiri persaingan bisnisnya seperti apa, Pak? Persaingannya sangat ketat karena banyaknya impor. Kemudian apa strategi KS? Banyak strateginya, ya efisien supaya bisa bersaing. Ya, terus kemudian juga melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri. Terus kemudian yang ketiga adalah berinovasi, ya, untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, ya, dan juga masuk kepada produk hilir, ya, sehingga jangkauannya menjadi lebih luas dan juga bisa mengurangi tekanan daripada impor. Nah, kemudian saat ini kan industri baja juga banyak dikuasai oleh Tiongkok seperti itu ya, Pak, ya. Sebenarnya apa sih jurus jitu KS untuk menghalau ini? Khususnya untuk di dalam negeri sendiri untuk bersaing dengan impor sendiri. Kalau saya sebagai Direktur Utama KS atau KS sendirian melawan Tiongkok dan menang, ya, maka saya adalah seorang yang sangat hebat gitu. Jadi tidak betul bahwa kita bisa melawan Tiongkok yang begitu hebat. Ya. Tiongkok itu produksinya 1 tahun tuh 1 miliar ton. Ya, sementara KS itu masih di kisaran 5-6 juta ton. Jadi tidak sebanding. Ya. Jadi kalau dibilang melawan atau berkompetisi itu tidak mudah. Ya. Tetapi dalam konteks menghadapi Tiongkok, ini adalah persaingan antar negara, sehingga peran pemerintah sangat besar pengaruhnya untuk bisa menjaga setiap industrinya, bukan hanya baja, menghadapi persaingan dunia. Ya. Jadi kalau kita Krakatau Steel diadu sama negara ya tidak mungkin. Ya. Dan mereka itu adalah negara yang sangat besar, sehingga dibutuhkan peran pemerintah. Oke. Presiden Joko Widodo juga baru saja meresmikan pabrik industri baja Lembaran senilai 7,5 triliun milik PT Krakatau Steel di Kota Cilegon. Pabrik ini diklaim sebagai pabrik dengan teknologi modern terbaru kedua di dunia setelah pabrik yang dibangun di Amerika Serikat. Apa targetnya, Pak, dari pembangunan pabrik ini? Ya, targetnya pertama adalah substitusi impor, ya, karena di pabrik baru ini pertama adalah bisa memproduksi hot roll coil yang tipis, ya, setebal 1,4 mm. Ya. Nah, ini tidak mudah membuat HRC dengan ketebalan 1,4. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas ini memenuhi grade otomotif, ya, sehingga diharapkan dengan adanya pabrik ini kita bisa meningkatkan supply ke pasar otomotif, yang mana di Indonesia itu pasar otomotif cukup berkembang dan kita sama-sama tahu ke depan kita ingin berpartisipasi, ya, maksudnya Indonesia berpartisipasi lebih besar dalam membangun ekosistem industri mobil listrik. Ya. Nah, antisipasi kita ke sana, ya. Ketika inisiasi pemerintah atau Indonesia dalam menghasilkan produk
mobil listrik, kita bisa mendapatkan peran yang cukup agar kita bisa ikut berpartisipasi. Oke, kemudian di tengah pandemi ini kita ini akrab dengan namanya digitalisasi, begitu Pak. Nah, KS sendiri sudah beradaptasi sejauh mana dengan digitalisasi ini? Digitalisasi adalah salah satu strategi saya dalam merubah culture di Krakatau Steel. Ya, dengan adanya digitalisasi, pertama transparansi, kedua adalah kecepatan ya dalam kita mengambil satu keputusan, dalam kita merespon satu peluang, dalam kita merespon suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, kita merubah bisnis proses, ya, karena bisnis proses itu akan menentukan yang namanya operation excellence dan juga efisiensi, ya, sehingga ini diperlukan dalam proses transformasi. Nah, kemudian digitalisasi yang kita gunakan juga dalam hal bagaimana kita bicara atau berhubungan dengan market. Ya. Tenaga sales KS menggunakan teknologi aplikasi di mobile phone atau di handphone itu atau di seluler untuk melakukan transaksi engagement dengan pelanggan. Ya. Terus kemudian juga yang terakhir yang kita sudah launch dan kita akan tingkatkan terus adalah Trustmart Marketplace. Di sini adalah platform digital ya atau marketplace untuk bertransaksi baja di Indonesia. Ya, jadi beberapa inisiatif digitalisasi tersebut ya telah banyak merubah internal Krakatau Steel khususnya dalam proses restrukturisasi dan transformasi dan juga dalam penguasaan market atau pasar di Indonesia. Begitu. Baik, apakah pandemi juga berpengaruh terhadap bisnis dari KS sendiri? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab. Pak Silmi, di tengah pandemi COVID-19 pada Oktober 2021, PT KS sendiri mencatatkan laba bersih yang signifikan. Apakah ini artinya pandemi itu tidak berdampak dengan proses bisnis di PT KS? Iya, sebenarnya kalau kita bicara pandemi bilang tidak berdampak, pasti berdampak ya, karena tentunya kita harus berhati-hati kaitan dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga beberapa tingkat PPKM gitu kan juga atau dulu PSBB ya, itu juga menghambat daripada proses logistik ya, pengiriman dan lain sebagainya. Terus juga market juga tentunya juga tidak sebaik ketika tidak pandemi. Nah, tetapi saya tidak mau Krakatau Steel terus pasrah dengan keadaan. Ya, di situ saya membangkitkan, bahkan sebelum orang melakukan work from home, saya lebih awal menetapkan work from home. Bukan apa-apa, untuk melatih mereka bekerja secara remote. Ya. Nah, jadi saya lebih maju itu 3 minggu daripada aturan PSBB. Ya. Pokoknya kerja di rumah dulu, kita evaluasi. Ya. Nah, kemudian di saat terjadi satu keadaan yang tidak biasa, pasti di situ ada peluang. Ya. Nah, import susah. Kenapa? Ada masalah supply chain. Nah, disitulah kecepatan kita untuk engage dengan market di domestik. Kita bikin namanya customer engagement, dan itu sukses. Kemudian kita melihat peluang ekspor yang mana tidak tersentuh atau tidak tersupply. Kita juga masuk. Nah, kemudian juga kesempatan itu kita ambil untuk banyak melakukan konsolidasi internal. Ya.
ketika kondisi normal, banyak sekali acara-acara yang membuat kita juga menjadi kurang produktif. Nah, malah waktu PSBB itu, kita semua bisa fokus untuk membereskan PR-PR yang belum selesai. Makanya saya bersyukur ya bahwasanya di tahun 2020, di saat pandemi mulai, 2021, di saat juga pandemi naik turun, Krakatau Steel bisa membukukan laba. Dan kita sudah one step ahead dibandingkan juga pelaku-pelaku bisnis lainnya, khususnya di industri baja. Oke. Pemerintah fokus kepada pembangunan infrastruktur. Apakah ini juga yang menjadi salah satu kunci keberhasilan atau pencapaian laba yang dimiliki oleh KS saat ini? Saya rasa korelasinya tidak signifikan, ya, karena produk KS itu lebih banyak digunakan untuk produk industri. Okay. Ya. Kalau infrastruktur itu kan lebih kepada long product, ya, besi beton seperti itu. Nah, kecenderungannya kalau kita di infrastruktur juga kan tidak bisa langsung, harus melalui kontraktor si pembeli. Nah, kontraktor itu juga cenderung satu menawar dengan harga yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kemudian kedua, pembayarannya juga kurang baik, ya. Sehingga kita juga berhati-hati malah di di pembangunan infrastruktur. Jadi saya memperkuat ya pada bisnis-bisnis, pada pasar-pasar yang memberikan margin yang cukup. Okay. Jadi saya rubah mindsetnya, kita harus cari untung. Gitu. Bukan hanya sekedar cari kerja. Kalau kita hanya sekedar cari kerja, kita buat apa aja, kalau rugi kan percuma. Ya, sementara KS membutuhkan satu perubahan yang bisa membangkitkan untuk sustainability jangka panjang. Jadi memang kayak pabrik-pabrik yang tidak menguntungkan itu saya tutup, saya tidak operasikan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kaitan dengan pembangunan infrastruktur, korelasinya tidak signifikan. Tetapi saya berharap ketika Indonesia membangun ibu kota baru, itu juga standar daripada kualitas bajanya juga harus baik. Kadang-kadang kalau kita diadu dengan hanya melulu kaitan dengan harga, yang namanya baja itu sangat tricky. Ya, kita bisa bikin murah, tapi kualitasnya siapa yang jamin? Okay. Karena secara fisik itu sama. Jadi kalau baja itu perbedaannya itu adalah pada isi, ya, chemical composition daripada bajanya. Jadi untuk kualitas sendiri bisa diadu dengan baja manapun begitu, Pak? Kualitas bisa diadu, tetapi kalau harga kita kompetitif, bukan paling murah. Okay. Ya kan? Nah, kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan kontraktor, yang dicari yang paling murah. Nah, itu yang kita tidak bisa. Ya. Terus kemudian juga kalau di KS itu bayar juga harus cash. Oh, oke. Okay. Kita nggak mau. Itu sejak dulu apa baru saat ini? Sekarang saya berlakukan itu karena memang ini adalah keinginan perbankan untuk memastikan apa yang digunakan itu kembali uangnya. Okay. Gitu. Jadi saya lebih bagus bermain dengan di tataran yang aman, ya, daripada kemudian bisa membuat masalah di Krakatau Steel semakin banyak. Oke. Tapi dengan pola bisnis yang sekarang, apakah market bisa menerima? Bisa menerima, gitu. Sangat bisa menerima. Penjualan naik 70%, gitu, dalam 2021. Belum yang 2020. Dan produksi terbesar selama KS berdiri tahun ini. 2021 ini? 2021. Meskipun di tengah pandemi begitu ya? Meskipun di tengah pandemi dan dari awal beroperasi. Dari 1970 itu? Iya. Nah, pandemi ini kan belum kita ketahui kapan akan berakhir dan bahkan seperti apa kita dituntut untuk beradaptasi begitu ya. Apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KS terutama ketika menghadapi ketidakpastian pandemi ini? Kalau kita yang utama adalah berhubungan dengan market. Jadi kita mengurangi kontak langsung. Okay. Ya, menggunakan aplikasi, menggunakan marketplace, membiasakan menggunakan rapat online, koordinasi dan lain sebagainya. Tetapi untuk spesifik kita melihat peluangnya lebih kepada keadaan, gitu. Tapi kalau bisnisnya malah kecenderungannya demand itu turun kan ketika pandemi,
Gitu. Jadi kita memang meningkatnya market share itu sangat signifikan karena ketika pandemi KS itu malah besar kenaikan produksinya. Oke, berarti berdampak positif bisa dibilang begitu ya Pak. Oke. Selanjutnya capaian dan target apa yang akan dicapai oleh PT Krakatau Steel Persero Tbk usai jeda, tetaplah di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, saat ini kita telah sampai di segmen terakhir BUMN Menjawab. PT Krakatau Steel Persero Tbk cetak laba besar di 2021 masih dengan Bapak Silmi. Pak Silmi, kedepannya masih di tengah pandemi ini dan belum tahu kapan berakhirnya, KS punya target apa saja Pak? Dalam jangka dekat, jangka pendek dan juga jangka panjang ya tentunya. Ya, ke depan target saya Krakatau Steel bisa menguasai market itu Indonesia at least 50%. Ya. Terus kemudian kita bisa substitusi import. Ya. Kenapa? Karena kita ingin Indonesia devisanya itu tidak dibuang ke luar negeri. Ya, sayang sekali. Kemudian yang ketiga, kita mengarah kepada green steel manufacturing. Ya. Jadi kita rencana menggunakan energi terbarukan. Terus kemudian kita ada rencana juga menggunakan teknologi hidrogen, ya, tidak lagi menggunakan coking coal, ya. Terus kemudian kita juga punya mimpi 10 juta ton, ya. Dan semua ini sudah ada dalam roadmap kita, ya. Jadi kita kan harus memastikan ke depan ini sustainability daripada Krakatau Steel ini bisa berjalan dengan baik siapapun pemimpinnya, ya. Itu yang kita sedang siapkan dan saya yakin bahwa Krakatau Steel ke depannya dengan menggunakan strategi yang sama akan terus tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, berbicara tentang energi, clean energy ini sekarang sedang digadang-gadang di seluruh dunia nih. Bagaimana rencana PT KS sendiri dalam pemanfaatan clean energy dalam proses produksi baja sendiri? Iya, jadi baik itu yang namanya clean energy atau green apapun ya, sekarang kan lagi concern menggunakan kata-kata lingkungan. 2 tahun lalu kita ada yang namanya industri 4.0. Saya tuh tidak mau kita hanya ada di tataran slogan dan kemudian meresponnya itu dengan latah. Semua itu harus dibangun itu step by step. Kalau kita mau industri 4.0 harus dimulai dengan 1.0. Kalau kita mau green economy atau ramah lingkungan itu kita harus rubah mentalitinya. Buat apa kita punya slogan kalau misalnya faktor menjaga lingkungan, terus kemudian melestarikan lingkung alam ya dan lain sebagainya itu kurang. Kita mulai aja dari situ dulu. Ya, baru kemudian ke depan setelah apa yang kita harus bereskan sampah, kemudian hal kaitan dengan yang paling mudah yang kita alami sehari-hari, baru kita masuk kepada satu yang pikiran besar. Dan ini masih 2040-2050. Ya. Tapi ada rencana ke sana. Harus ya? ada. Okay. Cuman kita jangan sampai kemudian latah ngomongnya itu semua, sehingga kesannya apa yang dilakukan itu lompat-lompat, tidak terstruktur dan tidak terprogram dengan baik dan tidak menjadi satu strategi yang utuh. Gitu. Nah ini yang saya suka sedih itu adalah kita selalu lompat-lompat dalam membicarakan sesuatu ya, padahal ini merupakan strategi besar dan berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Oke.
Saat ini KS bisa dibilang mencetak kinerja positif begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya dari target apa yang akan dilakukan agar kinerja positif ini berjalan jangka panjang atau sustainable? Pertama yang dilakukan adalah KS harus bersih dari campur tangan luar. Luar dalam artian? Apapun kepentingan. Ya, kepentingan itu bisa berupa intervensi terhadap harga, intervensi terhadap bahan baku, intervensi terhadap kaitan pengadaan, intervensi juga menyangkut rencana ke depan, ya, dan juga hal-hal sederhana intervensi dalam penerimaan pegawai, ya. Itu harus bersih dari segala macam intervensi, ya, sehingga ya manajemen bisa menentukan level tertentu efisiensi dan produktivitas yang optimal. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, ini yang saya memang agak keras memantau, ya, karena ini hidup matinya KS. KS pernah sekarat, ya, sakaratul maut, udah mau bangkrut, bahkan boleh dibilang bangkrut. Tetapi sekarang sudah sehat. Jangan sampai ya terjadi ya upaya-upaya yang kemudian malah membuat KS bangkrut lagi, gitu. Sayang sekali. Ini perusahaan besar, perusahaan kebanggaan, ya, sustainability-nya harus dijaga, ya. Dan ini kuncinya ada di leadership, ya. Jadi harapan saya ke depan sustainability pertama adalah leadership, kedua adalah dijaga daripada kepentingan-kepentingan yang bisa membahayakan perjalanan KS ke depan. KS adalah industri strategis, ya, memproduksi baja, ya, dan ini juga menjadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Oke. Terakhir Pak, harapan dari KS sendiri, dari Bapak tentunya untuk dalam menjalankan roda Krakatau Steel ke depannya, kira-kira untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ya, kita harus bangun industri yang bersaing secara fair, ya. Fairness itu adalah suatu hal yang harus diciptakan untuk agar siapapun pelaku industri dan investor bisa mempunyai harapan dan juga mengatur langkah strategi dengan baik agar apa yang dikerjakan itu bisa menghasilkan hasil atau nilai tambah yang secara langsung maupun tidak langsung akan bermanfaat bagi perkembangan, pertumbuhan, kemajuan ekonomi Indonesia. Itu aja. Oke, baik. Demi pembangunan ekonomi Indonesia dari industri baja begitu Pak? Iya. Oke, baik, demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Silmi Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk yang telah hadir di studio JPM TV. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama, salam sehat. Terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratia Aulia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh